Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahma dari kelompok 7 Universitas Bangka Belitung bersama 3 rekan saya, Tio Masat Nainggolan, Ega Mawarni, Linda Agustina, dan Ibu Hidayati SEMM selaku dosen pembimbing. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi serta pengawasan dan pengendalian organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Jenis-jenis teori komunikasi organisasi. Pertama, teori struktural klasik. Kedua, teori non-klasik atau hubungan manusia. Tiga, teori fusi. Keempat, teori peniti penyambung atau the linking fin model. Kelima, teori sistem sosial. Keenam, teori public relations. Ketujuh, teori kepemimpinan. Jenis-jenis komunikasi organisasi. Pertama, jenis internal, merupakan komunikasi yang fokus pada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Kedua, jenis eksternal. Eksternal ini berarti komunikasi dibangun fokus pada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Selanjutnya adalah manfaat komunikasi organisasi. Setelah memahami pengertian teori serta jenis komunikasi organisasi, maka berikut manfaat-manfaat yang perlu kita ketahui dari komunikasi organisasi. Yang pertama adalah kita sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan harus memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Manfaat kedua yaitu kita dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi sehingga umur organisasi dapat bertahan dan tumbuh lebih lama. Manfaat ketiga yaitu mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik sehingga antar anggota dan setiap pimpinan unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi organisasi. Selain manfaat komunikasi organisasi, kita juga perlu mengetahui fungsi-fungsi dari komunikasi organisasi tersebut. Menurut Sanjaja, ada beberapa manfaat fungsi dari komunikasi organisasi. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang proses informasi. Informasi yang hadir dalam organisasi yang diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik agar tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada fungsi regulatif, yaitu komunikasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pimpinan organisasi. Lalu ada fungsi persuasif, yaitu merupakan fungsi untuk memberi perintah. Dan yang terakhir ada fungsi integratif, yaitu yang berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Lalu selanjutnya yaitu konsep komunikasi. Ada 7 konsep komunikasi. Yang pertama adalah proses, yaitu penyampaian pesan atau informasi oleh komunikator kepada komunikan. Lalu ada pesan, yaitu hal-hal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Selanjutnya adalah jaringan, yaitu penghubung antara komunikator dengan komunikan. Lalu ada keadaan saling bergantung, yaitu antara komunikan dan komunikator sangat berkaitan erat untuk menyampaikan informasi dan menerima informasi. Lalu ada hubungan dan lingkungan serta ada ketidakpastian, yaitu memastikan apakah informasi tersebut sudah sampai dengan benar kepada komunikan atau belum.
Kemudian hambatan dalam komunikasi efektif. Yang pertama adalah perbedaan status sosial, yaitu misalnya saja karyawan harus tunduk atau patuh terhadap apapun yang dikatakan atasannya, sehingga karyawan tersebut takut menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Kedua, ada problem semantik, yaitu menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Kesalahan penyebutan bisa mengakibatkan sebuah kesalahpahaman dan beda penafsiran. Lalu ketiga ada distorsi persepsi, yaitu perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir pada orang lain. Lalu ada gangguan fisik lingkungan seperti riuh orang-orang, suara petir, hujan, dan cahaya yang kurang jelas. Lalu ada keterbatasan saluran komunikasi yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan, misalnya telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang tenggelam, atau gambar yang buram. Dan yang terakhir tidak ada umpan balik atau tanggapan. Hambatan di mana pesan yang disampaikan sang pengirim tidak diberi tanggapan. Setelah membahas tentang komunikasi dalam organisasi, sekarang saatnya kita membahas tentang pengawasan dan pengendalian dalam organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan pengawasan dan pengendalian? Menurut Sodang P. Siagian, pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud dengan benar. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan. 1. Pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. 2. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang belum dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. 3. Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kejadian yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif atau pengawasan jauh adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. 4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak Rectimatic Health dan pemeriksaan kebenaran materi mengenai maksud dan tujuan pengeluaran Dualmatic Health. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu 1. Menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi. 2. Membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan sesuai untuk kelompok sasaran. 3. Bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator sesuai. Tujuan pengawasan yaitu 1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. 2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai. 3. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal yang terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan. 4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program. 5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam penaan. Sifat-sifat pengawasan yaitu politik, yuridis, administratif, fungsional, masyarakat, ekonomis, dan moral. Adapun langkah-langkah pengawasan yaitu suatu membuat planning atau perencanaan, adanya pelaksanaan dari aktivitas, harus terlihat perubahan yang terjadi, dan bersifat ekonomi. Kemudian gejala yang mempengaruhi pengawasan. Ada beberapa hal pengaruh pengawasan yaitu yang pertama,
Perubahan lingkungan organisasi melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tentang atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Penjualan eceran pada penyalur perlu dianalisa dan dicatat secara tepat. Ketiga, kesalahan-kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada sebelum menjadi kritis. Dan yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila mana manajer wewenang kepada bawahnya, tanggung jawab dan alasan itu tersendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Kemudian, gejala yang mempengaruhi pengendalian memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama, perubahan. Perubahan merupakan bagian tidak tepat dipisahkan dalam lingkungan organisasi manapun. Melalui fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan yang mempengaruhi produk atau jasa perusahaan, yang kemudian dapat mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman atau memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan tersebut. Dan yang kedua, kerumitan. Kerumitan yang menambahkan sifat kompleks organisasi zaman sekarang ialah desentralisasi. Desentralisasi dapat mempermudah usaha pengendalian organisasi karena operasi organisasi tidak perlu lagi dikontrol oleh kantor pusatnya. Dan yang ketiga, kesalahan. Tidak dapat diungkiri, sebagai manusia, anggota organisasi juga dapat membuat kesalahan. Dengan sistem pengendalian memungkinkan manajer untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi gawat. Dan yang terakhir, delegasi. Hal ini merupakan salah satu manajer untuk menentukan apakah bawahannya melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan menerapkan sistem pengendalian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan dalam pembahasan tersebut kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.